Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Natala Nurtiani dengan NIM S1122008. Sini saya akan menjelaskan sedikit tentang subnetting. Apa itu subnetting? Subnetting adalah teknik yang digunakan dalam jaringan komputer untuk membagi jaringan IP menjadi beberapa jaringan atau subjaringan. Tersubnet dengan mengalamatkan bit ground umum, identik, dan alamat IP. Proses ini membantu dalam memanfaatkan alamat IP juga dengan secara efisien dan mengelola lalu lintas jaringan. Dalam subnetting ada beberapa konsep, yaitu ada alamat IP, subnet mask dan notasi CIDR. Alamat IP ini adalah pengidentifikasian numerik unik yang diberikan kepada perangkat dalam jaringan yang ditulis dalam format desimal dan titik. Setelah itu ada subnet mask. Subnet mask digunakan untuk membagi alamat IP jadi bagian jaringan dan host yang terdiri dari 32 bit dengan blok berurutan 1 untuk bagian jaringan dan 0 untuk bagian host. Lalu ada notasi CIDR. CIDR atau Classes Inter-Domain Routing adalah cara ringkas untuk mempresentasikan alamat IP dan prefix routing yang terkait, yang berupa alamat IP dan garis miring yang diikuti oleh panjang dari subnet mask. Ini adalah contoh gambar mekanisme subnetting. Ini sebuah RW memiliki 45 KK atau 36 KK per rumah tangga. Untuk memudahkan dalam mengelola warganya, seorang RW diharuskan untuk membagi warganya menjadi beberapa RT, sehingga seorang ketua RW dapat mengelola informasi dan warganya dengan hanya perlu berkoordinasi dengan para RT tentang bagaimana cara mengelola warganya. Di sini nomor RW ini adalah nomor jaringannya atau network ID. Nomor RT ini adalah nomor sub jaringan. Kemudian nama dari setiap lorong dari RT ini adalah huruf case-nya, dan nomor tiap rumah adalah alamat IP-nya atau IP address, dan gerbang utama ini adalah sebagai gateway. Subnet mask. Subnet mask adalah istilah teknologi informasi dalam yang mengacu kepada angka binar 32 bit yang digunakan untuk membedakan network ID dengan host ID. Ini menunjukkan letak suatu host, apakah ia berada dalam jaringan lokal atau jaringan luar. Apa itu subnet? Subnet ini berupa jaringan fisik independen yang membagi alamat jaringannya menjadi beberapa bagian jaringan yang lebih besar dengan menggunakan bit dari bagian host dari alamat IP address cadangan mereka untuk mendefinisikan alamat subnet. Mengapa kita menggunakan subnet? Kita menggunakan subnet untuk mengontrol trafik jaringan menjadi lebih baik, yang memungkinkan aliran lalu lintas jaringan antara host dapat dipisahkan berdasarkan konfigurasi jaringannya. Kemudian untuk mengatur lalu lintas IP-nya, dan juga untuk meningkatkan keamanan jaringan dan kinerja dengan mengatur host ke dalam sebuah kelompok. Bagaimana menggunakan subnet? Dalam subnet itu ada router. Router ini digunakan antara subnet jaringan yang berbeda atau untuk mengontrol antara subnet jaringan yang berbeda untuk mengontrol aliran data atau paket. Router ini tidak lain hanyalah sebuah jaringan perangkat keras
yang mentransmisikan data berdasarkan kondisi transmisi dan keamanan. Di sini ada contoh subnet mas. Dalam jaringan komputer ini terdiri dari beberapa subnet yang saling terhubung melalui hub dan router, hub atau router. Pada gambar ini ada dua subnet, yaitu subnet 1 dan subnet 2. Dalam proses kerjanya, data atau paket yang dikirim dari komputer pada suatu subnet, salah satu subnet ini akan dihubungkan atau terhubung ke router, di mana router ini akan menghitung jalur terpendek dari asal ke tujuan untuk mengirimkan data ke subnet yang sesuai. Jalur terpendek ini misalnya disebut sebagai bus router. Untuk memastikan efisien jaringan dan penyampaian data, jaringan seperti ini biasanya menggunakan algoritma yang bernama Dynamic Host Configuration Protocol, dan Internet Protocol. Dynamic Host Configuration Protocol ini digunakan untuk mengalokasikan alamat IP dan informasi tambahan ke jaringan ke komputer di dalam setiap subnet. Dan Internet Protocol digunakan untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi jalur terpendek untuk mengirimkan data dari komputer pengirim ke komputer penerima. Jadi, ketika data atau paket yang dikirim dari sebuah komputer pada sebuah subnet, misalnya subnet 1, router akan mengalokasikan IP terdekat untuk alamat IP tujuan yang berada di subnet 2. Lalu router menghubungkan tersebut ke IP tujuan ke subnet kedua, yang mana proses ini dilakukan oleh Dynamic Host Configuration Protocol dan Internet Protocol. Di sini ada tujuan dan fungsi dari subnetting. Tujuan pertama subnetting itu untuk mengefisienkan pengalamatan. Misalnya, untuk jaringan yang hanya mempunyai 10 host, kita menggunakan kelas C saja yang terdapat 254 kemudian dikurangkan 10. Itu hasilnya ada 244 alamat yang tidak terpakai. Dan yang kedua, membagi satu kelas network menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Ketiga, menempatkan suatu host apakah ia berada dalam satu jaringan atau tidak. Kedua, untuk mengatasi masalah perbedaan hardware dengan topologi fisik jaringan. Kelima, untuk mengefisienkan alokasi IP dalam sebuah jaringan. Keenam, mengatasi masalah perbedaan hardware dan media fisik yang digunakan dalam suatu network. Ketujuh, meningkatkan security dan mengurangi terjadinya kongesti akibat terlalu banyaknya host dalam suatu network. Dan fungsi subnetting itu yang pertama, mengurangi lalu lintas jaringan sehingga data yang lewat di sebuah perusahaan tidak akan bertabrakan atau macet. Yang kedua, teroptimasinya untuk kerja jaringan. Yang ketiga, pengelolaan yang disederhanakan. Yang keempat, membantu pengembangan jaringan ke arah jarak geografis yang menjauh. Dan proses subnetting. Dalam proses subnetting itu yang pertama, kita menentukan jumlah subnet yang dihasilkan oleh subnet mask. Jumlah subnet mask ini dia adalah X yang banyaknya berupa banyaknya binari 1 pada segmen terakhir IP subnet mask dari sesuai dengan kelas IP-nya. Kedua, menentukan host per subnet. Jumlah host dari per subnet ini kebalikan dari X, yaitu nilai E yang yaitu nilai Y, yang merupakan kebalikan dari X, yaitu banyaknya binari 0 pada segmen terakhir IP subnet dari subnet mask. Yang ketiga, menentukan blok subnet. Blok subnet itu sama dengan 256 yang dikurangi
nilai desimal segmen terakhir IP dari sebuah subnet mask. Yang keempat, alamat host dan broadcast yang valid, di mana host pertama adalah satu angka setelah subnet dan broadcast adalah satu angka sebelum subnet berikutnya. Kelima, menentukan host yang valid untuk tiap subnet. Sini ada contoh soal pembahasan tentang proses dari subnetting itu. Misalnya kita menentukan sebuah network address di mana 192.168.1.x ini itu termasuk dalam kelas C dengan subnet masknya itu 26. Itu adalah jumlah subnetnya. Jumlah subnet ini itu kebalik di nilai X merupakan banyaknya binary 1 pada segmen terakhir subnet mask, yaitu dengan 4 subnet. Dan jumlah host per subnetnya itu adalah kebalikan dari X, itu banyaknya binary 0 pada segmen terakhir di segmen terakhir IP subnet mask, yaitu 62 host. Interval dari blok subnet itu sama dengan 296 dikurang nilai desimal segmen terakhir subnet mask, itu 296 dikurang 192, itu sama dengan 60. Kemudian blok subnet dimulai dari 0, kemudian kelipatan dari interval blok subnetnya yaitu 64. Jadi blok subnet lengkapnya adalah 0, 64, 128 dan 192. Ada 4 subnet. Itu alamat host dan broadcast yang valid. Kita langsung buat tabelnya. Sebagai catatan, host pertama adalah satu angka setelah subnet dan broadcast adalah satu angka sebelum subnet berikutnya. Itu saja yang dapat saya jelaskan tentang subnetting. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.